Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan kisah-kisah mistis bersambung. Kita akan lanjutkan cerita yang kemarin ya, sebuah pendakian ke Gunung Puntang yang akhirnya malah membuat 3 sahabat, yaitu ada Mbak Yuyun, Mbak Nunung, dan Mbak Hendra tersesat dan masuk ke dimensi lain di Gunung Puntang. Nah, seperti apa kelanjutannya? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Dengan wajah mereka yang terlihat pucat, ketiganya memulai kembali melanjutkan perjalanan. Perlahan, langkah ketiganya pun mulai terlihat gontai, menapaki karang di atas jalanan yang terus menurun. Setelah beberapa menit mereka berjalan menuruni jalan yang terjal, akhirnya ketiganya pun menemukan sebuah sungai kecil di bawah. Mereka berdiri di pinggir sungai, memandang bebatuan dan air yang jernih. "Apa kita akan istirahat di sini?" tanya Hendra seraya memandang ke segala penjuru. Setelah ketiganya memeriksa keadaan sekitar dan memastikan tempat itu cukup aman dan nyaman, ketiganya pun sepakat untuk bermalam di sana. Mereka segera berbenah. Yuyun terlihat langsung mengambil air wudhu, kemudian menunaikan sholat asyar. Sementara Nunung dan Hendra baru saja selesai mendirikan tenda. "Sholat dulu kalian, sekarang udah pukul 5 lebih, ujar Yuyun sesaat setelah selesai sholat. Tanpa berkata apa-apa, keduanya segera bergegas meninggalkan kesibukannya. Setelah memasukkan ransel mereka ke dalam tenda, Yuyun mulai berencana untuk membuat perapian. Dia berjalan di sekitar tepi sungai mencari kayu bakar. Beberapa menit kemudian, Yuyun kembali dengan kayu bakar di kedua tangannya. Sesampainya di perkemahan, Nunung dan Hendra sudah nampak sibuk di depan tenda dengan kompor kecil, panci, dan beberapa bahan makanan di depan keduanya. Nampaknya mereka akan segera memasak. "Nah, gitu dong. Aku harap masakan kamu enak, Nung," ujar Yuyun terlihat mengejeknya. "Tahu aja kamu, Yun, kalau aku nggak bisa masak," saut Nunung dengan tawa kecil. Hendra dan Yuyun pun tampak tersenyum. Perlahan-lahan suasana kembali tenang, seiring perasaan mereka yang mulai reda dari ketegangan. Meskipun mereka tahu bahwa keadaan mereka masih sangat rentan, namun setidaknya kebersamaan dan kehangatan petang itu bisa mengobati sedikit kepanikan. Beberapa menit kemudian, seiring malam yang baru saja menjelang, suara binatang malam mulai terdengar semakin ramai bersahutan. Ketiganya segera melakukan sholat maghrib bergantian, lalu mereka kembali berkumpul di depan perapian. Malam itu bulan purnama nampak mulai menampakkan diri. Di pinggir sungai yang tenang, ketiga sahabat itu duduk bersama di sekitar api unggun. Cahaya api menyinari wajah-wajah mereka yang lelah, namun penuh dengan semangat untuk bertahan. Suasana keheningan alam yang menyelimuti hutan malam itu memberikan sedikit ketenangan di tengah ketidakpastian yang mereka hadapi. Nunung memegang panci di atas api, memasak makanan ringan untuk mereka. Bau harum masakan yang mulai tercium membuat perut mereka bergemuruh, menunjukkan betapa laparnya mereka setelah seharian berjalan di hutan yang gelap dan misterius. Karena saat ini mereka sudah tidak berada di Gunung Puntang lagi. Mereka kini telah berada di dimensi yang lain. "Udah hampir matang nih," ujar Nunung sambil mengadu-adu isi panci dengan sendoknya. Yuyun tersenyum melihatnya. "Ya udahlah, semoga enak kayaknya," ujar Yuyun tidak sabar menantikannya. Hendra duduk di dekat Yuyun, memandang api unggun dengan tatapan kosong. Meskipun dia mencoba menyembunyikan rasa ketakutannya, namun ekspresi wajahnya masih terlihat tegang.
Kita harus tetap waspada. Siapa tahu ada bahaya lain yang mengintai di sekitar kita, ucap Hendra dengan suara serius. Yuyun mengangguk setuju. Iya, kita nggak boleh lengah. Kita harus menjaga keamanan kita, sahut Yuyun. Sementara itu, aroma masakan yang semakin harum membuat mereka semakin lapar. Nunung akhirnya mengangkat panci dan menuangkan isinya ke dalam 3 mangkok kecil. Ini dia makan malam kita, ujar Nunung sambil tersenyum membagikan makanan pada Yuyun, Hendra, dan dirinya sendiri. Mereka pun duduk bersama di sekitar api unggun, di bawah paparan sinar bulan purnama yang semakin terang, menikmati hidangan malam mereka sambil bercerita hal lain, tidak tentang petualangan mereka di hutan yang misterius ini. Meskipun rasa takut masih menyelinap di dalam hati mereka, namun kebersamaan dan kehangatan yang tercipta di antara mereka memberikan sedikit kelegaan di tengah ketegangan yang mereka rasakan. Setelah selesai makan, mereka memutuskan untuk membersihkan peralatan masak dan menyimpan sisa makanan dengan hati-hati, agar tidak menarik perhatian binatang liar di sekitar. Setelah itu, mereka terlihat memasak air dan menunaikan sholat isya bergantian sambil menunggu air mendidih. Beberapa menit kemudian, semua kembali duduk di sekitar api unggun, menatap bintang-bintang yang bersinar terang di langit malam, sambil menyeruput secangkir teh hangat untuk menyegarkan tubuh. Akhirnya kita udah mendapatkan julukan pendaki, celetuk Nunung sambil tersenyum. Yuyun tertawa kecil mendengar celotehan sahabatnya sambil mengunyah cemilan. Iya, kamu bener Nung, meskipun awal yang buruk menurutku sih, sahut Hendra. Meskipun tengah menikmati indahnya suasana dari petualangan mereka, namun dia merasa pendakian pertamanya tidak seindah yang dibayangkan. Ya, mungkin inilah salah satu serba-serbi dari dunia pendakian. Meskipun baru pertama kali, tapi aku benar-benar udah merasa menjadi pendaki kawakan. Pasalnya, rintangan kita langsung seberat ini, ujar Nunung lagi, seraya menatap ke atas langit yang indah. Ketiganya pun terus berbincang-bincang seolah tidak mau melewatkan momen indah pada pendakian pertama mereka. Sehingga tidak terasa, waktu terus beranjak malam, dan kini jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kayaknya aku udah mulai ngantuk. Kita harus mempersiapkan diri untuk tidur. Besok pagi kita harus segera melanjutkan perjalanan, ujar Yuyun sambil menatap api unggun yang mulai redup. Mereka pun segera bergegas masuk ke dalam tenda, membawa serta rasa harapan agar esok hari membawa mereka ke tempat yang lebih aman, meskipun kegelapan masih menyelimuti. Namun ketika sahabat itu merasa sedikit lebih tenang karena mereka tidak sendirian. Dengan lantunan doa-doa yang terucap, mereka pun akhirnya terlelap dalam tidurnya di bawah buayan hangatnya sleeping bag di dalam kegelapan hutan yang masih menyimpan misteri. Sementara itu, di waktu yang sama, di saat bulan purnama hampir mencapai puncak yang sempurna, Gondo yang sudah menghilang sejak kemarin siang meninggalkan ketiganya ternyata sudah sampai di tempat yang menjadi tujuannya sejak tadi sore. Gondo berjalan perlahan di dalam sebuah ruangan di dalam gubuk tua yang terletak di pinggir sebuah sungai yang gelap dalam cengkeraman hutan yang dipagari pepohonan bersesakan. Gawat, waktunya akan segera tiba. Aku tak boleh terlambat sebelum bulan purnama sempurna, gumam Gondo dengan perasaan cemas karena belum juga menemukan apa yang ia cari. Semoga saja aku belum terlambat, jadi aku akan menjadi raja yang abadi selamanya di sini, ucap Gondo pelan penuh ambisi, seraya berjalan perlahan menelusuri setiap sudut gubuk tersebut yang disorotnya oleh senter di kepala. Aku yakin buku itu masih di sini. Guruku tidak mungkin bohong, ujarnya lagi dengan penuh percaya diri. Meskipun tubuhnya bergetar menahan kecemasan. Gondo terus berjalan perlahan namun pasti, sambil memeriksa setiap benda yang ditemukan. Meskipun makhluk-makhluk halus datang silih berganti dengan berbagai wujud yang menyeramkan, namun dia tidak goyah,
Berbekal ilmu yang dimilikinya dari sang guru, Gondo bergeming terus berusaha mencari buku tersebut. Setelah beberapa jam, dia terus menelisik setiap benda, memasuki setiap ruangan. Akhirnya, Gondo pun menemukan buku tersebut tersembunyi di dalam sebuah bejana perunggu yang sudah sangat lusuh. Akhirnya, tidak sia-sia guruku memberi ilmu. Akhirnya aku bisa menemukannya dengan mudah. Dan itu artinya tinggal selangkah lagi aku akan jadi raja. Kalian tidak akan lolos dariku. Kemanapun kalian pergi, tetap akan kembali ke sini bersamaku, ucapnya tersenyum percaya diri. Di depannya tampak sebuah buku tua dengan lembaran yang sudah kusam. Beberapa saat kemudian, Gondo membuka lembaran-lembaran buku tersebut dengan bantuan senter di kepalanya. Tampaknya dia sedang mencari sesuatu di dalam buku tua tersebut. Ini dia, aku sudah menemukannya, gumamnya seraya tersenyum lebar. Sebentar lagi waktunya akan tiba, dan aku akan menjadi raja, ucapnya tersenyum. Dia merasa sudah tidak sabar menanti bulan purnama mencapai tahap yang sempurna. Gondo duduk dan bersiap untuk melafalkan mantra tersebut kala waktunya tiba. Di sela-sela penantiannya, Gondo kembali mengingat pesan-pesan gurunya. Gondo adalah seorang pemuda baik namun hidup sebatang kara. Sepanjang hidup, dia sudah kenyang dengan hinaan dan makian dari orang-orang di sekitarnya karena hidup sangat miskin dan terhina. Hingga akhirnya, suatu waktu semua keluarganya harus meninggal secara tragis, dibakar hidup-hidup bersama rumahnya oleh warga karena fitnah yang keji dari seorang pengusaha kaya yang menuduh bahwa ayahnya telah mencuri mobil mewah miliknya. Karena sudah merasa sangat putus asa dengan kehidupannya, dia pun sangat berambisi untuk menjadi seorang yang kaya raya dengan apapun jalannya. Suatu waktu, di tengah petualangannya mencari sumber kekayaan, tibalah waktunya dia bertemu dengan seorang dukun sakti pemilik ilmu hitam. Dan dia pun berbincang dengannya, menceritakan semua kisah hidupnya, hingga apa yang kini menjadi tujuannya. Anak muda mau mencari kekayaan bagaimana? Sementara modal yang kamu punya sekarang apa? Ujar dukun tua itu tertawa mendengar mimpi Gondo yang dipikirnya terlalu tinggi. Gondo pun terdiam. Dia berpikir bahwa perkataan dukun itu memang benar. Jangankan kekayaan, sekarang pun untuk sekedar merokok, kadang dia harus memungutnya di jalanan. Dukun tua itu memegang pundaknya. Tapi jika kamu mau dan serius, aku bisa membantumu. Tapi ingat, semua itu tergantung tekad dan kesungguhanmu. Aku hanya bisa membekalimu saja, ujarnya tampak serius dengan sorot mata yang tajam ke arah Gondo. Kedua bola matanya pun tampak membesar dengan wajah penuh harapan. Aku mau bah, dengan ucapannya yang tegas seraya mengangguk. Sabar, aku tahu semua orang juga pasti mau. Tapi apa kamu tahu apa yang sedang aku bicarakan? Ujar dukun itu bertanya. Gondo menggeleng. Tidak bah, memangnya apa? Ujar Gondo balik bertanya. Dengan wajah serius dia menanti jawaban. Aku menawarkanmu untuk menjadi seorang raja. Tapi itu bukan di dunia ini, melainkan dunia makhluk lain. Seketika Gondo merasa terperanjat kaget. Tertegun dengan keningnya tampak jelas mengkerut karena merasa bergidik dengan apa yang didengarnya. Kenapa? Kau takut? Aku sudah menduganya. Tidak ada yang sanggup melakukan karena syaratnya sangat berat. Imbalannya juga setimpal. Siapapun yang mampu melakukannya, maka dia akan menjadi raja dengan segunung kekayaan tak terhingga. Ujar dukun itu lagi sambil tertawa. Lalu, kenapa Abah sendiri tidak melakukannya? Apa jangan-jangan Abah tidak mampu? Atau mungkin Abah sedang berusaha menipuku?
Tanya Gondo yang merasa heran. Anak muda, aku tidak sedang main-main. Aku bukan tidak melakukannya, tapi kesempatanku sudah hampir tidak memungkinkan lagi karena usiaku sudah terlalu tua. Jawab dukun itu mulai menjelaskan. Dengarkan aku agar kamu benar-benar faham. Setelah itu, kau bebas memilih mau melakukannya atau menyerah sebelum mencobanya. Ujar dukun tua itu lagi berniat menceritakan semuanya. Di sebuah hutan yang tersembunyi di salah satu lembah Gunung Puntang, terdapat sebuah gubuk yang sudah sangat tua. Namun sebenarnya gubuk itu adalah pintu gerbang menuju alam lain yang tidak kasat mata. Awalnya gubuk tersebut adalah milik seseorang yang punya ilmu yang sangat tinggi, sehingga dia mampu membuat mantra-mantra yang bisa menaklukkan seluruh jin di hutan tersebut. Hingga suatu saat dia berhasil menaklukkan Raja Jin dengan bantuan sebuah mantra yang diciptakannya. Dan seketika dia pun menjadi raja di alam jin tersebut dengan harta melimpah dan kekuasaan penuh atas dunia jin di dalam hutan itu. Namun karena dia tidak punya keturunan laki-laki, sehingga tidak ada yang meneruskan tahtanya. Maka sebelum dia meninggal, orang sakti tersebut menyuruh istri dan kedua anak perempuannya untuk membawa kitab mantra tersebut kembali ke dunia manusia, dengan harapan suatu saat akan ada manusia yang menemukannya. Istri dari orang itu pun kembali ke dunia dan tinggal kembali di gubuk tersebut bersama kedua anaknya. Setelah bertahun-tahun, akhirnya satu persatu dari ketiganya meninggal. Lalu anak perempuan terakhir pemegang buku itu, karena dia sudah sangat tua dan merasa khawatir kalau dia meninggal sebelum memberikan buku itu pada seseorang, maka dia menyimpannya di dalam sebuah tembikar perunggu bersama sepucuk surat yang dia tulis. Dan akhirnya, entah sudah berapa lama perempuan itu meninggal, seseorang telah menemukannya. Hingga akhirnya informasi itu pun menyebar ke seluruh orang-orang sakti di negeri ini. Ujar dukun itu menjelaskan kisah awal dari apa yang dimaksudnya. Lalu, apakah setelah itu ada yang berhasil jadi raja di sana? Tanya Gondo penasaran. Tentu saja, namun sebagian besar gagal, termasuk aku sendiri, karena syarat yang harus dipenuhi juga tidak mudah. Dia harus pergi ke gubuk tua itu saat bulan purnama yang bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Maka itu artinya kekuasaan raja sebelumnya sudah berakhir. Siapapun yang pergi ke sana di waktu itu pasti akan menemukan sebuah buku kuno yang tersembunyi di dalam sebuah guci perunggu. Dengan demikian, maka kesempatannya untuk jadi raja berikutnya pun terbuka. Namun apabila dia datang tidak sesuai dengan waktunya, buku itu tidak akan pernah ditemukan. Setelah menemukan buku tersebut, dia harus berhasil menemukan mantra rahasia dalam buku itu dan melafalkannya berkali-kali hingga dia berhasil tepat saat bulan purnama mencapai puncaknya. Tidak berhenti di situ, dia juga harus membawa 3 orang lain sebagai budak dan kekuasaannya pun akan abadi hingga dia meninggal. Jawab dukun itu menjelaskan. Kalau begitu, berarti keberadaan buku itu sekarang sudah berpindah-pindah dong, Bah? Tanya Gondo kembali semakin penasaran. Tidak. Setelah seseorang berhasil jadi raja, buku itu akan tetap kembali ke asalnya, karena perempuan itu telah membacakan mantra rahasia yang membuat buku itu tidak bisa berpindah kemanapun. Memangnya buku itu setebal apa, Bah? Berarti mantra itu sangat panjang ya? Tanya Gondo lagi yang mulai tertarik dengan tawaran tersebut.
Buku itu memang tebal, namun di dalamnya terdapat ribuan mantra dengan berbagai peruntukan yang berbeda. Makanya, jangan sampai salah saat membaca mantra atau dia akan celaka. Tetapi tidak usah khawatir. Seseorang yang telah berhasil jadi raja, dia menulis dalam selembar surat yang kemudian informasinya menyebar. Tulisannya mengungkapkan bahwa mantra tersebut berada di lembar 309 di baris ke-7. Jawab dukun itu lagi menjelaskan, sehingga membuat Gondo semakin tertarik. Bagaimana? Kau mau? Ini memang sangat sulit anak muda. Tapi apakah usahamu untuk jadi kaya raya itu cukup mudah? Bahkan kau juga belum menentukan tujuan sampai saat ini kan? Ujar dukun itu seraya menoleh ke arah Gondo. Iya sih bah, aku paham. Justru ini lebih jelas jalan dan tujuannya ketimbang jalan usaha yang belum sama sekali saya temukan. Jawab Gondo seolah menunjukkan ketertarikannya. Kamu tertarik? Tanya dukun itu yang sudah membaca kemana arah pikiran Gondo. Gondo pun terlihat mengangguk sebagai isyarat bahwa dia ingin mencobanya. Baiklah, aku yakin kau punya kesempatan. Sekarang langkah awal yang harus kau lakukan adalah berguru kepadaku sambil menunggu saat itu tiba. Bagaimana? Baik bah, aku mau. Jawab Gondo dengan mantap. Dengan tekad kuat yang sudah tertancap di hatinya, Gondo pun akan berusaha untuk mewujudkannya. Akhirnya Gondo berguru pada dukun tua tersebut selama bertahun-tahun. Hingga akhirnya dukun itu pun meninggal. Lalu Gondo kembali menjalani hidup seperti biasa, sambil menunggu bulan purnama yang bertepatan dengan malam Jumat Kliwon itu tiba. Setiap waktu dalam kesehariannya yang bekerja sebagai kuli serabutan, Gondo tak pernah lupa untuk terus memastikan pertanggalan. Dan ketika dia tahu bahwa waktu itu akan segera tiba, Gondo pun sibuk selama 1 bulan untuk mencari 3 orang sebagai budaknya nanti. Hingga akhirnya dia pun menggunakan ilmu hitamnya untuk menyelinap dan mendengarkan setiap obrolan di setiap tempat. Hingga sampailah dia pada obrolan Yuyun, Hendra, dan Nunung. Dan malam ini adalah malam yang sudah sangat dinantikannya sejak lama, sehingga dia pun tidak ingin semua penantian dan tujuannya gagal sia-sia. Kini tahap terakhir pun sedang dilakukan, sehingga selangkah lagi Gondo akan berubah menjadi raja. Dan setelah berhasil membawa serta ketiga pendaki itu, maka kekuasaannya akan abadi. Gondo mondar-mandir keluar menatap bulan purnama, menantikan detik-detik kesempurnaannya. Dan setelah menanti cukup lama, akhirnya Gondo pun kembali duduk bersila dengan buku kuno yang sudah terbuka. Aku akan segera pergi dan membawa kalian ke sana sebagai budakku, ucapnya dengan perasaan tidak sabar di tengah suasana jantung yang berdegup kencang. Sudah waktunya, ucap Gondo sesaat sebelum melafalkan mantra-mantra yang tertulis dalam salah satu lembaran buku tersebut. Gondo dengan serius dan penuh konsentrasi melafalkan mantra tersebut berulang-ulang. Dan tidak lama kemudian, tubuh Gondo tampak mulai bergetar dengan hebat. Matanya terpejam dengan wajah penuh keringat. Sesaat kemudian, tubuhnya menghilang menembus dimensi lain yang tersembunyi di dalam gubuk tersebut. Setelah menghilang dari dunia manusia, tiba-tiba Gondo duduk di sebuah singgasana kerajaan. Di depannya para pengawal dan prajurit istana tampak mengeluk-elukan kedatangannya. Suara-suara bergemuruh menyambut sang raja mereka yang baru. Gondo kaget dan hampir tak percaya karena akhirnya dia berhasil dengan tujuannya. Dengan kedua mata terbelalak, Gondo menatap ke sekeliling ruangan yang penuh kemewahan dengan decak kagum, tanpa ada sejengkal pun yang dia lewatkan. Namun, ada yang aneh. Ketika dia menatap tangannya sendiri, tampak tangan dan sekujur tubuhnya telah penuh dengan bulu-bulu hitam.
Tubuhnya sekarang menjadi lebih besar dari sebelumnya. Namun dia tidak terlalu memperdulikannya. Aku sudah sampai di alam lain. Aku sekarang raja. Aku kaya raya. Sekarang tinggal membawa kalian bersamaku dan aku akan jadi raja selamanya. Ujarnya sambil tertawa dengan bahagia tak terhingga, mengakhiri penantian panjangnya. Sementara itu, jauh di bawah kaki perbukitan, di lembah yang dalam dan gelap, saat malam terus semakin larut, udara dingin di luar terlihat berhembus perlahan menggetarkan seluruh permukaan tenda. Mereka bertiga tampak sangat lelap dalam tidurnya, mungkin karena rasa lelah yang sudah membuat sekujur tubuh mereka terasa menyiksa. Namun tiba-tiba, Yuyun merasakan bahwa dirinya sedang berada di sebuah ruangan yang megah. Dalam mimpinya, mereka bertiga duduk mengelilingi meja dengan hidangan yang sangat banyak. Loh, di mana kita, Nung? Tanya Yuyun dengan matanya yang terbelalak memandang segala kemewahan di ruangan itu. Tetapi Nunung tampak bergeming dengan wajahnya yang tampak lebih pucat. Pakaiannya berubah sangat mewah bak seorang putri, dan dia dengan lahap memakan makanan yang ada di atas meja. Demikian pula dengan Hendra, sikapnya sama dengan Nunung. Keduanya sibuk menikmati kemewahan. Mereka sama sekali tidak tampak sedang merasakan apapun seperti yang Yuyun rasakan. Ada apa dengan mereka? Gumam Yuyun terlihat sangat heran melihat kedua sahabatnya. Benar-benar aneh. Bahkan, bagaimana bisa sampai ada di sini? Aku juga nggak ingat. Gumam Yuyun yang mulai merasakan ketegangan. Beberapa saat kemudian, di saat Yuyun mencoba mencari tahu tentang apa yang tengah dialaminya, tiba-tiba dia melihat sosok Gondo muncul di dalam mimpinya. Gondo mengenakan mahkota dan jubah mewah bak seorang raja. Lalu Gondo berjalan ke arah Yuyun dan kedua temannya. Tinggallah bersamaku, dan kau akan merasakan hidup senang di sini, ujarnya dengan senyum penuh rayuan. Lihatlah, apa yang tidak dapat kamu temui di sini. Semuanya ada dan serba mewah, ujarnya lagi seraya menunjukkan kemewahan yang memenuhi ruangan itu. Kita sedang di mana ini? Tanya Yuyun seraya menggelengkan kepalanya. Sudahlah, tidak perlu banyak tanya. Semua orang menginginkan kemewahan dan kesenangan. Ayo ikut aku, jawab Gondo seraya mengulurkan tangannya. Tidak, timpal Yuyun sambil bangkit dari duduknya. Baik, aku tidak akan memaksa, tapi kamu tidak akan bisa pergi dari sini, ucap Gondo sambil tertawa. Seketika itu, ruangan itu pun menghilang, membawa serta segala kemewahan, dan bahkan Nunung serta Hendra pun ikut menghilang, sehingga hanya meninggalkannya yang duduk sendiri di tengah kegelapan. Astagfirullah, ucap Yuyun secara spontan. Dia terhenyak bangun oleh mimpinya. Ternyata hanya mimpi, ucapnya pelan, seraya menoleh ke arah Nunung dan Hendra yang masih tidur. Kenapa tiba-tiba Gondo muncul di mimpiku? Apa maksudnya? Gumamnya. Yuyun mencoba menyimpulkan. Subhanallah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, ucap Yuyun merasa aneh. Dia berpikir sebelum akhirnya kembali membaringkan diri. Yuyun pun kembali menelungkup kedua tangannya di dada dalam balutan hangat sleeping bagnya. Meskipun dia masih sangat mengantuk, namun pikirannya masih melayang, mencoba memecahkan makna dari mimpinya tersebut. Dan setelah lama terus berpikir dan menerka-nerka arti dari mimpinya, Yuyun pun akhirnya kembali terlelap dalam tidurnya tanpa disadari. Waktu begitu cepat berlalu. Dalam tidurnya, mereka tidak menyadari betapa cepatnya waktu berlalu. Suara gemericik air sungai di sekitar perkemahan menjadi latar belakang yang menenangkan, sementara angin malam berbisik lembut di antara pepohonan. Yuyun terlena dalam dunianya sendiri, di antara alam yang tenang dan mimpi-mimpinya yang misterius. Namun, di balik tirai malam yang tenang, alam masih terus bergerak. Burung-burung mulai bersiap untuk menyambut pagi yang baru,
dan pepohonan menyambut mentari pertama yang mulai muncul di ufuk timur. Cahaya merah muda perlahan merambat di langit, menggantikan gelapnya malam dengan kehangatan pagi. Nunung mulai bergerak dan bangun dari tidurnya. "Sudah 5:30, ucap Nunung sambil melihat ponselnya. Namun dia nampak malas dan kembali berbaring setelah menolehkan pandangannya pada Yuyun dan Hendra yang masih terlelap. Di dalam sleeping bagnya, mereka mungkin merasakan sedikit kehangatan mentari yang mulai menyentuh wajahnya. Mungkin di dunia nyata, petunjuk-petunjuk baru mulai muncul, menjelaskan arti dari mimpi-mimpi yang menghantui semalam. Yuyun terbangun dari tidurnya dengan perlahan, merasakan hangatnya sinar mentari yang menyapa pagi. Dia menggeliat dan memperhatikan sekelilingnya. Masih terasa tenang. Sinar matahari menyelinap masuk melalui kain tipis dari tenda. "Astagfirullah, kesiangan," ucapnya seraya bergegas bangkit dan menanggalkan sleeping bagnya. Bangun, udah siang, ayo cepat sholat," ujar Yuyun sesaat sebelum melangkah keluar, lalu pergi meninggalkan pintu tenda yang dibiarkannya terbuka. Dengan cepat, Yuyun segera mengeluarkan peralatan sholat dan meletakkannya di samping tenda. Dengan nafas yang lega, Yuyun takjub dengan keindahan alam pagi itu. Udara dingin dan kepulan asap tipis di atas permukaan air sungai menyambutnya dengan kesejukan yang menambah kedamaian. Yuyun segera menunaikan kewajiban sholat subuh dengan hati yang penuh syukur atas keselamatan yang masih dirasakan mereka di tengah-tengah ketidakkepastian. Sementara itu, Nunung dan Hendra yang merasakan dinginnya udara pagi yang masuk ke dalam tenda semakin kencang memeluk kedua dengkulnya. Mereka masih sangat malas untuk bangkit. "Aduh, dasar kutu bantal," gumam Yuyun seraya melangkah ke dalam. "Nung, Hendra, bangun," panggilnya sambil menarik sleeping bag keduanya, lalu segera menyimpan kembali peralatan sholatnya. Keduanya terlihat menggeliat dalam posisi masih berbaring. Mereka mengangkat sedikit kepala dan menolehkan pandangan ke arah Yuyun. "Jam berapa sekarang, Yun?" tanya Hendra dengan suara serak. "Udah, ayo bangun, udah siang tahu," ujar Nunung yang sudah bangkit lebih dulu. Nampaknya Nunung menyangka bahwa mereka sudah kesiangan karena sebelumnya dia sudah bangun dan melihat jam di ponselnya. "Cepet sholat, sebentar lagi matahari terbit," ujar Yuyun lagi seraya bangkit keluar tenda. Keduanya pun bergegas untuk segera melaksanakan sholat subuh yang sudah hampir di penghujung waktu. Sementara Yuyun tengah asik berjalan-jalan mengitari hutan sambil mencari kayu bakar dan menghirup udara yang sangat menyejukkan. Matahari terus beranjak semakin tinggi, menyinari langit dengan cahaya yang sangat hangat. Yuyun dan kedua temannya selesai melaksanakan sholat subuh dengan khusyuk. Setelah itu, mereka segera mempersiapkan sarapan pagi di sekitar perkemahan. "Aduh, rasanya segar banget pagi ini," ujar Hendra sambil menyeruput segelas air putih. "Iya, betul banget. Udara pagi di sini sangat menyegarkan," sahut Nunung sambil mengunyah sepotong roti. Yuyun hanya tersenyum sambil menikmati hidangan pagi mereka. Namun, di balik keindahan alam yang menyenangkan, masih terbersit dalam pikiran Yuyun tentang mimpi yang menghantuinya semalam. Ia terus merenung, mencoba memahami apa pesan yang ingin disampaikan oleh mimpi tersebut. "Aduh, tulangku rasanya kayak mau copot semua. Udara malam tadi dinginnya minta ampun." "Iya bener banget, tapi gak bisa dipungkiri, tidur di alam bebas kayak gini tuh gak ada tandingannya ya. Tapi tahu gak, tiba-tiba aku merasa seperti sedang ada di tempat lain. Sebuah ruangan yang megah dengan hidangan-hidangan yang mewah di meja," ujar Yuyun yang malah mengungkapkan hal yang berbeda. Nunung mengernyitkan dahinya. "Hah? Maksudnya?" tanya Nunung merasa terkejut dengan ucapan Yuyun, karena dia juga bermimpi demikian. "Dia mimpi kali," celetuk Hendra menebaknya. Yuyun menggeleng. "Tapi ini terasa nyata. Bahkan kalian berdua pun tampak berubah. Pakaiannya itu seperti..." kata Yuyun lagi, lalu dengan cepat Nunung memotong. "Seperti putri ya?
Aku juga memimpikannya. Aneh sekali, ujar Nunung terlihat mengerutkan dahinya dan Yuyun dengan serius menatap wajahnya. Apa mungkin kalian mimpi bersamaan? Efek tidur di alam terbuka kayak gini gitu? Ujar Hendra menerka-nerka. Tapi ada sesuatu yang tidak beres. Aku merasa tegang, terutama ketika melihat Gondo muncul dalam mimpiku. Ujar Yuyun lagi tampak serius. Iya betul, tapi dalam mimpiku dia seperti raja. Dan dia menawarkan kemewahan, tapi aku hanya memperhatikan aja. Kalian bersih tegang kan? Ujar Nunung lagi merasa tahu apa yang ada di dalam mimpi Yuyun. Loh, kok bisa sama sih? Ujar Yuyun seraya kembali menoleh ke arah Nunung. Keduanya saling bertatapan dengan wajah penuh tanda tanya. Mungkin itu cuma pikiran kalian aja yang terlalu berlebihan memikirkan kejadian semalam. Buktinya aku enggak tuh. Ujar Hendra yang menganggap itu hanya reaksi wajar dari pikiran kedua temannya. Yuyun menghela nafas. Iya, mungkin benar. Ya sudah, sekarang kita puas-puasin aja di sini sebelum kita pulang. Ujar Yuyun yang tampak malas untuk terus berdebat. Dengan hati yang penuh dengan keingintahuan, Yuyun mencoba merangkai kembali potongan-potongan dari mimpinya semalam. Dia membiarkan ingatannya menelusuri setiap detail, mencoba mencari makna di balik gambaran-gambaran yang terbentuk dalam alam bawah sadarnya. Mereka pun melanjutkan aktivitas pagi itu, menikmati suasana damai dalam balutan udara yang masih segar sambil merencanakan perjalanan mereka berikutnya. 30 menit kemudian, mereka mulai mempersiapkan segala perlengkapan untuk melanjutkan perjalanan. Hendra memeriksa peta dan kompas, mencari-cari arah yang seharusnya mereka tuju. Sementara itu, Yuyun dan Nunung membongkar tenda dan menyiapkannya, menyimpan kembali ke dalam tas ransel. Dra, apaan tuh? Tanya Nunung seraya menghampirinya yang terlihat sibuk dengan kedua benda itu. Kamu dapat peta dari mana, Dra? Tanya Yuyun sambil memperhatikan peta itu. Aku baru ingat, kemarin aku ngeprint di rumah sebelum kita berangkat. Sahut Hendra yang kembali mengotak-atik kompasnya. Kayak ngerti aja kamu, Dra. Celetuk Nunung mencibir sambil mengerutkan mulutnya. Hehehe. Ya, dalam situasi seperti ini kita berusaha lah, meski sebenarnya dari tadi aku juga pusing. Sahut Hendra sambil tertawa. Ayo sebaiknya kita pergi sekarang. Ujar Nunung yang terlihat sudah ingin segera pergi. Yuyun dan Hendra mengangguk. Mereka pun memulai kembali perjalanannya. Mereka menapaki jalanan yang semakin menurun, terus mengikuti jalan yang mengalir ke hilir sungai. Berjalan di bawah pepohonan yang rindang di sepanjang sungai kecil yang mengalir jernih di antara bebatuan. Hari pun terus beranjak semakin siang. Waktu sudah menunjukkan pukul 8:30, meskipun keadaan hutan masih belum terlalu terang. Namun, di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Udara terasa semakin dingin dan kabut mulai menyelimuti hutan di sekitar mereka. Matahari yang seharusnya sudah mulai terbit tampaknya tertutup oleh awan gelap yang mengerikan. Nunung yang berjalan paling depan terlihat memperlambat langkahnya. Dia merasa takut melihat jalanan ke depan yang terlihat sangat gelap dan tertutup kabut yang memutih. Dengan perlahan dia berbalik ke belakang. Kamu yakin, Yun? Dra? Tanya Nunung dengan wajah tampak menyiratkan keraguan. Yuyun, Hendra dan Nunung saling bertatapan, merasakan ketegangan yang semakin membesar di dalam hati mereka. Mereka tahu bahwa sesuatu tidak wajar sedang terjadi dan mereka harus siap menghadapinya. Sebaiknya kita tetap jalan, jangan berhenti, ujar Yuyun dengan suara mantap, mencoba memberikan semangat pada kedua temannya. Mereka pun melanjutkan perjalanan, meskipun hati mereka mulai kembali dipenuhi dengan rasa takut dan kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, namun mereka harus terus maju jika ingin bertahan hidup dalam hutan yang gelap dan misterius ini. Dengan langkah yang mantap, namun hati yang penuh dengan ketidakpastian, Yuyun, Hendra dan Nunung terus melangkah ke depan,
siap menghadapi segala tantangan yang mungkin menanti di depan mereka di dalam kegelapan yang menyelimuti. Setelah berjalan cukup lama, mereka terkejut saat tiba-tiba melihat sebuah cahaya lampu yang samar-samar di balik kabut. Langkah ketiganya seketika terhenti dan sejenak memperhatikan. "Kok aku seperti melihat sebuah obor?" ujar Yuyun seraya terus memperhatikannya dengan serius. "Iya, sepertinya gitu, Yun," sahut Nunung yang juga memperhatikan cahaya kekuningan yang redup itu. Cahaya itu muncul dari jauh, samar-samar terlihat di balik pepohonan yang rapat di tengah balutan kabut. Ketiga pendaki itu saling berpandangan, merasakan keingintahuan dan ketakutan yang sama. Apa mungkin itu sebuah rumah? Karena kuperhatikan lampunya nggak gerak, bisik Hendra dengan suara yang penuh harapan. "Iya, bener Dra, ayo kita harus memastikannya," ujar Nunung seraya kembali berjalan dengan pelan. Mereka bergerak maju menuju arah cahaya tersebut. Hati-hati menghindari setiap rintangan di sepanjang jalan. Langkah mereka sangat waspada, melangkah di atas bebatuan kecil yang licin dan akar-akar pohon yang menyembul ke permukaan tanah. Saat mereka semakin mendekat, cahaya itu semakin terang dan jelas. Mereka bisa melihat bahwa itu bukan sekedar cahaya biasa, tapi api unggun yang berkobar-kobar di tengah hutan yang gelap gulita. "Apa itu?" tanya Nunung dengan nada ragu. "Tidak mungkin ada api unggun di sini tanpa adanya orang lain," jawab Yuyun dengan suara penuh keyakinan. Dengan hati-hati, mereka mendekati api unggun tersebut. Namun, semakin mereka mendekat, semakin jelas terlihat bahwa tidak ada manusia di sekitarnya. Api unggun itu berkobar dengan sendirinya, seakan jadi penuntun bagi mereka yang tersesat dalam kegelapan. "Tapi siapa yang membuatnya?" tanya Hendra, matanya mencari tahu di sekitar. "Nggak tahu, tapi sepertinya itu adalah pertanda," sahut Yuyun dengan suara penuh keyakinan. "Aku yakin tidak lama sebelumnya ada orang di sini, dan mereka baru saja pergi meninggalkan api unggun ini," ujar Nunung menebak-nebak. "Iya, itu sangat mungkin. Tapi kenapa mereka meninggalkannya tanpa mematikannya? Ini sangat bahaya, bisa-bisa memicu kebakaran hutan," sahut Yuyun yang terlihat masih berpikir. "Tapi bisa juga mereka masih ada di sekitar sini, mungkin sedang mencari sesuatu dalam hutan," ujar Hendra yang memiliki pemikiran lain. "Ya, semua itu masih sangat mungkin." Setelah ketiganya berada beberapa langkah dari api unggun tersebut, ketiganya berputar melihat ke sekeliling untuk memastikan keberadaan seseorang pemilik api unggun tersebut. "Sepertinya ini muara sungai dan ada jalan menuju atas, Yun," ujar Nunung seraya memandang ke arah hulu sungai satunya. "Iya, tapi aku rasa lebih baik kita ikuti aja sungai yang menuju ke hilir. Aku rasa itu lebih masuk akal untuk menuju arah pulang," sahut Yuyun seraya melihat jauh ke atas sepanjang jalanan tersebut. Setelah beberapa menit berlalu, mereka pun sudah memastikan bahwa di sana tidak menemukan siapapun. Lalu ketiganya duduk di sekeliling api unggun, merasakan kehangatan, mengusir dingin dan ketakutan dari hati mereka. Mereka saling bertukar pandang, merasakan misteri yang menyelimuti keberadaan mereka di dalam hutan yang misterius ini. "Ayo kita lanjut jalan. Kita nggak berlama-lama di sini. Mungkin emang nggak ada orang di sini. Aku rasa pembuat api ini udah pergi," ujar Nunung mengajak kedua temannya. Ketiga pendaki itu mengangguk setuju. Dengan tekad yang bulat, mereka melanjutkan perjalanan di dalam hutan yang penuh dengan misteri dan bahaya. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka temukan di depan, tapi mereka siap menghadapinya dengan kepala tegak dan hati yang penuh keberanian. Di bawah cahaya remang api unggun yang berkobar di tengah kegelapan, mereka melanjutkan langkah menuju takdir yang telah ditentukan. "Hei!" Tiba-tiba terdengar suara berat seorang lelaki memanggil mereka dari belakang. Ketiganya terkejut dan dengan spontan menolehkan pandangan ke belakang. Hendra yang penakut langsung berjalan cepat dan berlindung di belakang tubuh Yuyun. "Gondo,
bisik Yuyun dengan wajah herannya. Aku harus hati-hati, dia sudah tidak wajar, gumam Yuyun penuh kewaspadaan. Kenapa dia di sini? Desis Nunung bertanya dengan penuh keheranan. Kalian mau kemana? Untung saja aku menemukan kalian. Ayo kembali, di sini jalannya, teriak Gondo seraya berjalan menghampiri mereka. Nunung, Hendra dan Yuyun, mereka terlihat ketakutan di tengah rasa herannya. Ketiganya menatap dengan serius, memperhatikan Gondo dengan teliti dari ujung rambut hingga kakinya. Ayo, kita harus segera pulang, ajak Gondo yang baru saja sampai di depan mereka. Gondo, dari mana saja kamu? Tanya Nunung memberanikan diri. Waktu badai, aku cari perlindungan dan sampailah aku di sini. Aku bermaksud cari kalian, makanya aku belum berani pulang tanpa kalian, jawab Gondo menjelaskan. Yang benar aja, emang kamu tidur di mana? Bukankah kamu sejak awal tidak bawa tenda dan akan gabung di tendanya Hendra? Tanya Nunung yang terlihat meragukan perkataan Gondo. Di sana, di atas ada sebuah gubuk. Aku berlindung di sana. Ayo, ke arah sana jalan yang benar, jawab Gondo mengajak mereka untuk kembali dan berbelok di muara sungai menuju ke hulu. Yuyun, Hendra dan Nunung terlihat saling pandang. Mereka bingung antara harus percaya atau tidak. Mereka saling bertatapan, mencoba membaca ekspresi satu sama lain. Gimana? Bisik Nunung yang terlihat ragu. Aku rasa lebih baik jangan ikuti. Aku sudah tidak percaya sama dia, saut Yuyun berbisik. Tapi Yun, posisi kita sekarang dalam darurat. Aku rasa lebih baik ikuti dia. Dia lebih tahu seluk-beluk hutan ini. Ayo, buang jauh-jauh kecurigaan kita, bisik Hendra mendesak. Dia malah merasa bahwa Gondo adalah penyelamat di tengah ketidakpastian mereka. Yuyun terlihat berpikir sejenak. Di pikirannya, dia tetap tidak setuju. Tapi Yuyun juga tidak mungkin jika memaksa mereka di tengah ketidakpastian. Yuyun sendiri merasa tidak tahu bagaimana nasib mereka. Baiklah, tapi hati-hati, aku sudah sangat tidak percaya sama dia, ujar Yuyun dengan terpaksa. Baiklah, kita akan ikut kamu, ujar Nunung dengan suara hati-hati. Yuyun dan Hendra mengangguk setuju, meskipun mereka masih terlihat ragu. Mereka memilih untuk mengikuti Gondo, setidaknya untuk saat ini, sambil tetap berpikir kritis tentang situasi mereka. Bersama-sama mereka berbalik arah dan mengikuti Gondo menuju gubuk yang disebutkan. Langkah mereka penuh kehati-hatian, dengan perasaan masih belum terlalu percaya dengan Gondo yang tiba-tiba muncul kembali. Hari pun terus semakin siang, namun kegelapan hutan tidak kunjung mereda. Setelah melaksanakan sholat zuhur di tepi sungai, mereka berniat untuk kembali melanjutkan perjalanan. Dan setelah mereka berjalan semakin jauh, tiba-tiba langit berubah menjadi mendung. Hujan mulai turun dengan sangat lebat, yang disertai petir terdengar menggelegar. Langkah mereka semakin cepat, berlari pontang-panting mengikuti langkah Gondo. Ketika mereka semakin dekat dengan gubuk, mereka melihat sebuah bangunan kecil di tengah gelapnya hutan dengan guyuran hujan. Cahaya remang menyala dari dalam, menambah kesan misterius pada pikiran mereka. Gondo melangkah maju. Yuyun, Hendra dan Nunung mengikutinya dengan hati-hati. Meskipun tubuhnya sudah hampir basah kuyup, tapi mereka tetap merasa perlu memeriksa sekeliling gubuk sebelum memasukinya. Gondo dengan santai naik ke teras gubuk, sementara Yuyun dan kedua temannya terlihat menyusuri dinding gubuk, mencari tanda-tanda kehadiran orang lain atau bahaya yang mungkin mengancam. Setelah meyakini bahwa gubuk itu aman, Yuyun mengangguk pada Nunung dan Hendra, seolah mengajak mereka untuk segera masuk. Tempat ini aman, ayo masuk, percayalah, ujar Gondo sambil membuka pintu gubuk tanpa ragu. Nunung dan Hendra melangkah masuk dengan semangat, merasakan kelegaan ketika melihat suasana yang tenang dalam gubuk. Sementara Yuyun terlihat lebih hati-hati berjalan sambil memperhatikan setiap sudut dengan waspada. Mereka duduk bersama dalam gubuk, berbagi cerita dan pengalaman mereka selama perjalanan.
meskipun masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Mereka bertiga tidak tahu bahwa Gondo yang sekarang telah menjadi seorang raja jin. Gondo telah berubah menjadi sosok Gondoruo. Baiklah, sampai di sini dulu episode kali ini. Kita akan lanjutkan cerita pendakian dari Nunung, Yuyun dan juga Hendra ketika mendaki ke Gunung Puntang yang nampaknya sosok Gondo ini sedikit mencurigakan ya. Nah, seperti apa kelanjutannya? Jangan lupa aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan. Dan terima kasih tentunya buat teman-teman sekalian yang sudah menyimak episode kali ini. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.